Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaria dengan NPM 201001121138 dengan mata kuliah Perilaku Organisasi kelas Manajemen 3B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi. Yang pertama yaitu definisi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana terjadi penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk verbal maupun nonverbal atau secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi. Terdapat 4 fungsi komunikasi yaitu yang pertama untuk menginformasikan, yaitu memberi informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua, untuk mendidik, yaitu fungsi komunikasi sebagai sarana pendidikan. Melalui komunikasi, manusia dalam masyarakat dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Fungsi komunikasi yang ketiga adalah untuk menghibur, yaitu fungsi komunikasi selain menyampaikan pendidikan dan mempengaruhi, komunikasi juga berfungsi untuk memberi hiburan atau menghibur orang lain. Yang keempat, untuk mempengaruhi, yaitu fungsi komunikasi yang mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran komunikan dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah komunikasi informal dan komunikasi formal. Yang pertama adalah komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara bersama atau sosial dan orientasinya bukan lagi lebih kepada perusahaan, namun cenderung mengarah kepada karyawan atau individu perusahaan. Yang kedua adalah komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja dalam berorganisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya, memo, kebijakan, pernyataan, umpan pers, dan surat-surat resmi. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang diatur tidak secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Komunikasi organisasi itu sendiri digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bersama, di mana seringkali komunikasi jenis ini digunakan dan diterapkan dalam ruang lingkup kerja. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.